Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang cerdas berkarakter. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Dengan tubuh yang sehat, kita akan semangat untuk belajar. Hari ini kita akan kembali belajar tematik. Nah, kali ini kita lanjutkan pada tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 1. Ayo kita mulai belajar dengan membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga belajar kita hari ini diberikan kelancaran dan dijauhkan dari rasa malas, mendapat ilmu yang bermanfaat. Pada tema 4, subtema 1, pembelajaran 1, tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh anak-anak adalah sebagai berikut. Anak-anakku, pernahkah kalian pergi ke sebuah tempat yang terletak di daerah pegunungan atau dataran tinggi seperti yang tampak pada layar? Bila pernah, tanaman apakah yang pernah kalian temukan? Apa anak-anak? Iya, tepat sekali. Tanaman teh. Betul. Di daerah pegunungan kita sering menemukan tanaman teh ya. Ya, pada tema 4 subtema 1 pembelajaran 1 ini kita akan belajar tentang tempat hidup tanaman teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat sampai dengan 25 derajat Celcius yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Di Indonesia, perkebunan teh tersebar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Ciwidey dan Bogor, Jawa Barat, Brebes dan Wonosobo, Jawa Tengah, dan Malang, Jawa Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain di Simalungun, Sumatera Utara, dan Kerinci, Jambi. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi, selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Setelah anak-anak menyimak dengan baik bacaan yang sudah Ibu Guru bacakan tadi, sekarang lakukanlah kegiatan 1. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? 2. Bagaimana caranya agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi? Pertanyaan yang ketiga, apa yang terjadi apabila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi besar-besaran? 4. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh petani teh agar tumbuhan teh tetap bertahan? Dan pertanyaan yang kelima, apa yang dapat kamu lakukan agar tanah yang digunakan untuk menanam teh tetap subur? Setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Begitu juga tanah yang ditanaminya. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebihan akan merugikan kita. Nah anak-anak, sekarang kita akan belajar untuk membuat
peta pikiran yang berisikan informasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam bagi manusia. Nah, di samping ini sudah ada peta pikiran, ada 8 kotak yang harus diisi yang menjelaskan tentang mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu penting. Nah, alasannya yang pertama adalah agar sumber daya alam tetap tersedia. Yang kedua, agar alam tidak mengalami kerusakan. Alasan yang ketiga, untuk kelangsungan hidup semua makhluk. Yang keempat, mencegah terjadinya bencana alam. Yang kelima, udara menjadi sejuk dan sehat. Alasan yang keenam, tercipta lingkungan yang bersih dan nyaman. Yang ketujuh, tercukupinya ketersediaan pangan. Dan yang kedelapan, tersedianya pasokan air bersih. Anak-anak, masih berkaitan dengan teh ya. Tahukah kalian bagaimana proses pembuatan teh dan siapa saja orang yang berperan penting di dalam menghasilkan teh ini? Nah, di sini kita akan belajar tentang jenis pekerjaan di daerah pegunungan, khususnya yang berkaitan dengan teh. Nah, pekerjaan yang berkaitan dengan teh adalah pertama penanam teh, yang kedua adalah pemetik teh, dan yang ketiga pengolah teh, serta yang keempat pengemas teh. Tanpa keempat pekerjaan ini, maka masyarakat tidak bisa menikmati segarnya minuman teh. Anak-anak, dalam suatu masyarakat tentu kita akan menemukan bermacam-macam pekerjaan. Ada orang yang memiliki pekerjaan yang sama, ada pula yang berbeda. Nah, di sini Ibu Guru akan menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan dari dua pekerjaan yang dituliskan dalam bentuk diagram Venn. Nah, dua pekerjaan yang akan Ibu Guru cari persamaan dan perbedaannya adalah pertama petani dan kedua adalah nelayan. Pada bagian sisi kiri dan kanan, inilah kita tuliskan perbedaannya ya anak-anak. Ya, kita mulai dari yang pertama. Perbedaan antara petani dan nelayan adalah daerah tempat mereka bekerja. Bila petani bekerja di sawah, sedangkan nelayan bekerja di laut. Kemudian apa yang dikerjakan juga berbeda ya. Kalau petani menanam padi, sedangkan nelayan menangkap ikan. Hasil yang diperoleh tentu juga berbeda. Dengan menanam padi, petani menghasilkan padi atau beras, sedangkan nelayan akan menghasilkan ikan atau hasil laut. Nah, dampak dari pekerjaan mereka bagi masyarakat dan pekerja inilah yang merupakan persamaannya kita tuliskan di tengah-tengah ya anak-anak, yaitu sama-sama menghasilkan barang dan sama-sama menyediakan kebutuhan pangan. Bagaimana? Bisa dipahami ya anak-anak? Anak-anak, nelayan tadi bekerja di mana? Nelayan bekerja di laut ya. Nah, di laut kita menemukan banyak hewan, baik yang berukuran kecil sampai dengan yang berukuran besar. Nah, di laut juga ada sebuah cerita tentang Kupi si kepiting kecil. Ingin tahu bagaimana ceritanya? Yuk kita baca bersama-sama bacaan yang berjudul Taman Bermain yang Hilang. Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Kupi kepiting kecil. Ia menikmati saat-saat berjalan perlahan di gundukan pasir bersama ayahnya. Mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Ya, Kupi selalu menanti saat-saat mereka terempas oleh air pasang, lalu tiba di hutan bakau. Nanti di sana ia pasti akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain. Upi si udang kecil, Kuro si kura-kura, dan teman-teman yang lebih besar seperti bangau cilik
dan Momo si monyet. Di antara akar bakau, mereka bisa bermain kejar-kejaran, petak umpet, atau tidur di sela akar yang melintang. Seru sekali saat-saat itu. Bagaimana ya kelanjutan cerita Taman Bermain yang Hilang? Anak-anak dapat membacanya pada buku siswa kelas 4, tema 4, halaman 6 dan 7. Setelah nanti kalian selesai membaca, jawablah pertanyaan berikut sebagai kegiatan 2 ya anak-anak. Pertanyaan yang pertama, siapa yang tinggal di dalam hutan bakau? 2. Apa yang biasa dilakukan Kupi dengan ayahnya? 3. Mengapa Kupi sedih dan marah? 4. Gambarlah salah satu tokoh, tulislah pendapatmu tentang tokoh tersebut. Anak-anak, masih ingatkah kalian pada cerita Taman Bermain yang Hilang tadi? Di manakah Kupi dan teman-temannya bermain-main? Ada yang ingat? Iya betul, mereka bermain di hutan bakau. Tahukah kalian bahwa hutan bakau itu banyak sekali manfaatnya? Apa saja ya manfaatnya? Yang pertama, manfaat pohon bakau atau mangrove adalah melindungi pantai dari abrasi. Seperti yang terlihat pada gambar, abrasi itu adalah pengikisan tanah oleh air laut. Dengan adanya bakau di pesisir pantai, bisa bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Rumpun-rumpun bakau mampu menyerap energi gelombang yang datang sehingga hanya riak gelombang yang sampai di sisi pantai. Manfaat pohon bakau yang kedua adalah menahan rembesan air laut ke darat. Manfaat ketiga, sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Selain dapat menjaga daratan, bakau juga memiliki peran penting dalam mengurangi polutan di air laut. Manfaat mangrove yang keempat, menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Daun bakau dapat menyerap gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke lingkungan. Dengan demikian, udara di sekitar pantai tetap bersih dan segar. Manfaat yang kelima, menjaga habitat alami berbagai biota darat dan laut. Kelestarian hewan laut dan darat seperti udang, kepiting, berbagai jenis ikan, burung, monyet, serta biawak terjaga dengan adanya hutan bakau di pesisir pantai. Dan manfaat mangrove yang keenam adalah mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Wah, seru sekali ya belajar kita hari ini. Banyak hal yang sudah kita pelajari, mulai dari tanaman teh, jenis pekerjaan, tokoh dalam cerita, dan manfaat pohon bakau atau mangrove. Anak-anak, semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat dan mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.